Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Pagi ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Sebelum kita memulai materi prakarya, sebaiknya kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang kerajinan bahan limbah keras organik, yang dimana sudah Ibu jelaskan materi tersebut pada minggu kemarin. Kemudian selanjutnya kita bahas hari ini tentang kerajinan bahan limbah keras anorganik. Kerajinan limbah keras anorganik adalah limbah keras yang dapat didaur ulang, yaitu seperti plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Kemudian, limbah yang masih layak pakai dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, dan manfaatnya sangat banyak bagi manusia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian, di sini dapat kita lihat ada contoh dari gambar limbah keras anorganik, di mana limbah keras anorganik ini yang gambar A adalah berupa plastik dari bekas botol minuman yang bisa kita daur ulang menjadi kerajinan tangan seperti dompet yang kita lihat di depan ini, yaitu di gambar ini. Kemudian ada pecahan kaca di gambar B. Ya, pecahan kaca di gambar B itu dapat kita daur ulang menjadi vas bunga. Salah satunya contoh di gambar ini yang memiliki nilai ekonomi ya yang sangat tinggi dan manfaatnya bagi manusia. Next. Berdasarkan pengamatan kebutuhan tersebut, maka kerajinan dari bahan dasar limbah keras dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Di sini amati dan teliti lebih jauh jenis-jenis bahan limbah keras anorganik yang dapat ditemui di lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan tangan. Yang pertama, kerajinan limbah plastik. Jika diperhatikan, daerah perkotaan sebagai kawasan pusat kegiatan masyarakat, banyak kita jumpai di daerah industri perdagangan yang menghasilkan limbah plastik, seperti bengkel mobil, motor, menghasilkan limbah deterjen, botol oli, dan lain sebagainya yang diwujudkan beraneka ragam dengan sifat yang keras. Kemudian ada juga di tempat yang pembuangan sampahnya paling banyak, yaitu berupa barang-barang rumah tangga yang terbuat dari plastik seperti kursi, meja, baskom, ember. Nah, alangkah baiknya limbah keras anorganik ini jika kita manfaatkan menjadi karya kerajinan. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Limbah ini cukup dibersihkan saja, kemudian bisa dibentuk menjadi produk kerajinan. Selain mudah didapat, limbah plastik ini mudah dibentuk sebagai alat sederhana seperti gunting atau pisau. Untuk memperindah produk kerajinan plastik, kadang memberikan warna dan menggunakan cat minyak, dapat pula dengan warna semprot untuk membuat karya lebih menarik.
Next. Ini ada bahan pembuatan kerajinan limbah plastik. Bahan pembuatan kerajinan bahan keras limbah plastik terdiri atas aneka plastik dengan kekerasan tertentu, cat semprot, dan lem tembak. Yang kedua, alat pembuatan kerajinan limbah plastik yang dibutuhkan dalam alat pembuatan limbah plastik ini terdiri dari gunting, lem tembak, cutter, dan solder. Kemudian produk kerajinan dari limbah plastik berbagai bentuk dapat dibuat dari limbah-limbah plastik menjadi bentuk baru dengan nilai tambah di dalamnya. Produk kerajinan tersebut berupa aneka perabotan rumah tangga, hiasan interior, vas bunga, cup, lampu, maupun bentuk baru berupa mainan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Antara lain kendaraan, senjata, mainan masak-masakan, dan boneka. Itu yang dapat kita lihat dan dapat kita buat dari bahan limbah plastik. Di sini ada contoh gambar A. Itu ada seperti lampion lampu. Itu terbuat dari bekas sendok plastik. Kemudian kita hias menggunakan lem, ya, alat-alat yang digunakan lem, cutter, pisau. Kita hias menjadi lampion lampu dan memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Di sini ada tas plastik. Itu terbuat dari bahan plastik yang bisa kita manfaatkan kerajinannya dan kita buat kerajinan tangan berupa tas memiliki nilai guna yang lebih tinggi lagi buat manusia, penggerak manusia. Kemudian di sini ada gambar C. Gambar C ini adalah plastik bekas botol Sprite. Di sini dibuat mainan, ya. Di sini dapat kalian lihat. Ya, inilah hasil dari kerajinan tangan oleh manusia yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian selanjutnya proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Limbah dari plastik tidak perlu penanganan khusus. Proses pengelolaannya tidak melalui kesulitan kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong. Biasanya digunakan teknik peleburan atau pemanasan agar meleleh dan mudah dibentuk kembali. Penggolongan awal plastik hanya dengan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Jika bentuknya masih bisa dikenali dan dalam jumlah banyak, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan hias. Kemudian proses pembuatan kerajinan ini diperlukan kesabaran dan ketekunan agar dihasilkan karya yang lebih baik. Nah, ini dapat kita lihat ada gambar A, B, dan C. Kemudian selanjutnya ada kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, di kota-kota besar pembangunan perumahan tidak henti-hentinya sehingga limbah pecahan keramik yang dihasilkan juga banyak. Nah, limbah ini terkadang hanya dapat dijadikan sebagai bahan urugan tanah. Banyak juga dimanfaatkan potongan besar sebagai lantai rumah. Jika jeli dan kreatif, tentukan lantai dari pecahan keramik ini akan bernilai tinggi dibandingkan keramik yang masih utuh dijadikan lantai. Nah, limbah keramik ini sangat memiliki manfaat, ya, bagi manusia untuk dijadikan kerajinan tangan. Memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk diolah menjadi karya kerajinan tentunya sesuatu pekerjaan yang unik. Melihat limbah jenis keras seperti ini, pecahan keramik ini tentunya dalam perkiraan kita hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Mengingat bentuknya yang keras dan memiliki bagian-bagian yang tajam, tetapi ternyata banyak ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan kerajinan jenis ini untuk dijadikan hobi di rumah yang sangat indah dan menawan.
Nah, mengubah limbah pecahan keramik menjadi sebuah karya kerajinan bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan konsentrasi dan kesabaran yang tinggi dari para pembuat. Nah, di sini dapat kita lihat ya, limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempelkan potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik, di antaranya keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa yang namanya pecahan keramik itu tidak usah kita buang, tetapi kita manfaatkan sehingga kita bisa mendaur ulangnya kembali menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ya, nilai serbaguna bagi manusia dan bisa dimanfaatkan juga oleh manusia. Next, bahan pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik yang pertama adalah keramik itu sendiri, kemudian lem, kemudian mortar atau semen putih. Itu fungsinya untuk menempelkan pecahan-pecahan keramik ya kepada media yang kita buat. Next, ada juga alat pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan keramik adalah palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sendal bekas. Itu memiliki fungsi ya, seperti palu dia fungsinya untuk memukul pecahan keramik itu menjadi beberapa bagian. Kemudian amplas untuk menghaluskan bagian-bagian pinggir keramik. Kemudian waslap waslap itu adalah untuk membersihkan dari sisa-sisa debu keramik. Kemudian sendok semen itu untuk mengaduk semen ya. Kemudian karet sendal bekas itu untuk meratakan sisa-sisa dari semen. Nah, next. Selanjutnya, produk kerajinan limbah pecahan keramik. Produk kerajinan limbah pecahan keramik yang banyak dibuat oleh orang hanya sebatas pelengkap estetika sebuah benda. Misalnya vas bunga yang ditambah hiasan mozaik pecahan keramik sebagai unsur hiasan. Nah, dinding dan potongan-potongan lantai yang dibuat dengan cara yang sama sebagai elemen keindahan interior. Namun, ada yang dijadikan koleksi jika produk yang dihasilkan memang benar-benar unik. Sekarang ini kerajinan dari pecahan keramik sudah menjadi komoditi ekspor orang asing. Orang asing banyak yang menyukai hal-hal yang klasik, terutama yang berasal dari pecahan keramik. Nah, ini ada contoh, nah. Contoh dari gambar A, B, dan C. Ini hasil dari karya pecahan-pecahan keramik yang bisa kita jadikan sebagai hiasan dinding atau interior rumah, kemudian bisa kita buat vas bunga, kemudian tempat pena. Ya, ini dari hasil pecahan-pecahan keramik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai pengrajin tangan. Kemudian ada proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, yang disajikan kali ini adalah membuat vas bunga dengan hiasan mozaik. Nah, di sini kita lihat. Nah, ada keramik dipecah-pecah menggunakan palu, gambar A. Kemudian gambar B, buat ukuran kecil-kecil, kumpulkan yang berwarna sama. Yang ketiga, gambar yang ketiga, buat sketsa pada vas dengan menempelkan pecahan keramik.
Yang keempat, menempelkan semua pecahan keramik sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kemudian gambar selanjutnya, beri semen pada rongga hingga rata. Nah, di sana tuh maksudnya gini, nak. Kenapa diberi semen pada rongga hingga rata? Agar terlihat lebih indah dan menarik. Nah, kemudian dari sisa semen tadi kan pasti banyak yang masih terlihat tidak rapi, sehingga kita bersihkan menggunakan karet bekas sendal, dan sisa-sisa semen itu kita bersihkan, kita lap dengan menggunakan lap. Nah, itu adalah langkah-langkah pembuatan proses dari pecahan keramik. Kemudian ada juga kerajinan limbah pecahan kaca. Nah, limbah pecahan kaca ini dapat kita lihat ya, dapat kita temui juga di berbagai wilayah. Contohnya di sini yang sangat kita sering lihat adalah di dekat limbah rumah tangga di daerah sekitar rumah kita. Contohnya, limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. Jika diperhatikan, botol kaca memiliki warna-warni yang beragam, seperti botol bekas minuman, ya. Itu ada berwarna hijau, biru, coklat, kuning, ataupun merah. Nah, saat ini sudah banyak produk yang menggunakan botol kaca dengan warna yang beragam, tidak hanya warna bening saja. Contohnya, botol minuman kesehatan yang berwarna coklat dan botol kecap yang berwarna hijau. Lalu apa yang dapat dimanfaatkan dari warna botol tersebut? Nah, ya. Botol kaca bekas jika dijual ke penada hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah. Tetapi jika kita olah dengan teknologi tinggi seperti pemasaran botol kaca, ini akan berubah menjadi bentuk cantik yang berkilau dan dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Di sini kaca bekas dapat diambil dari botol maupun piring, mangkuk, gelas sebagai limbah rumah tangga. Pengelolaan kaca dilakukan dengan cara yang pertama, kumpulkan pecahan kaca dalam karung dan dipukul-pukul dari luar menggunakan kayu. Ukuran serpihan kaca tidak terlalu halus, cukup hingga bongkahan kecil-kecil saja agar mudah dicetak. Yang kedua, siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca, agar kaca dapat dibentuk menyerupai cetakan. Yang ketiga, lapisi cetakan menggunakan kaolin atau alumina yang dicairkan agar pada saat melelehkan kaca tidak menempel pada keramik dan mudah dilepaskan dari cetakan. Yang keempat, bakar kaca yang telah dimasukkan ke dalam cetakan ke dalam tungku keramik, bakar hingga suhu 650 sampai 900 derajat Celcius tergantung ketebalan kaca. Siapkan tatanan untuk aksesoris seperti cincin atau kalung. Masukkan kaca yang sudah dicetak dalam tatanan cincin atau kalung. Selain itu, aksesoris batu-batu indah dari kaca ini dapat dijadikan manik-manik yang digunakan sebagai penghias benda seperti tas, sandal, buku, guci, dan kap lampu. Kemudian, ada juga bahan pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca. Nah, bahan yang digunakan dari pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca adalah pecahan yang berasal dari botol, toples, lampu, dan kaca cermin. Nah, di sini ada gambar A. Itu adalah contoh botol-botol minuman. Kemudian gambar B, ya, botol kaca yang sudah dipecahkan. Next. Alat pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca. Alat yang digunakan sangat
bergantung pada produk yang akan dibuat. Jika produk yang akan dibuat menggunakan teknik pemasaran atau pembakaran, maka yang dibutuhkan adalah tungku pembakaran, palu, karung, dan mangkuk keramik. Ini contohnya, Nak. Gambar A adalah tungku pembakaran, gambar B ada palu kayu, gambar C ada karung, dan gambar D ada mangkuk keramik. Next, produk kerajinan dari limbah pecahan kaca banyak dihasilkan bentuk-bentuk aksesoris. Ada pula yang dijadikan hiasan pada vas dan bingkai foto dengan menerapkan teknik tempel mozaik seperti halnya limbah pecahan keramik. Nah, di sini dapat kalian lihat ya. Ada gambar A ya, pembuatan kerajinan dari pecahan kaca berupa vas bunga. Kemudian gambar B itu berupa manik-manik yang dapat kalian lihat itu seperti bros untuk jilbab. Next, kemasan produk kerajinan bahan limbah keras secara umum dimasukkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Nah, untuk menampilkan kesan dan pemandangan terhadap suatu isi produk, packing biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Nah, ini contohnya, Nak. Ya, kemasan ya untuk menarik ya dan berbeda dari bentuk dari waktu ke waktu. Ini adalah bentuk kemasan kerajinan dari bahan limbah keras. Next. Di sini ada contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Pada kegiatan ini ditampilkan pembuatan miniatur kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Bahan yang digunakan sangat sederhana dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Ya, ini dapat kalian lihat. Yang pertama, perencanaan. Nah, di sini ada kita membuat yang pertama identifikasi kebutuhan itu seperti apa ilustrasinya, kemudian ide gagasan itu seperti apa, kemudian ada pelaksanaan yaitu menyiapkan bahan pembuatan kerajinan tangan dari bahan keras organik. Ya, next. Terus dapat kalian lihat ya. Ini ada penyiapan alat pembuatan kerajinan bahan keras organik, proses pembuatan kerajinan limbah kayu pinus. Di sini dapat kalian lihat gambarnya. Terus yang terakhir adalah evaluasi bagaimana kalian bisa membuat suatu hasil karya dari miniatur dari bahan kayu pinus. Demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami buat kalian semua, dan apabila kurang paham dengan penyampaian Ibu, silakan kalian bisa menghubungi melalui via WA. Dan jangan lupa kita harus selalu mentaati peraturan protokol COVID-19 agar kita terhindar dari COVID-19. Jaga selalu kesehatan tubuh kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.